Halo, Assalamualaikum. Ada lagi ke konten. Salam. Masya Allah. Makasih ya. Ada lagi konten mulai Jumatan. Kali ini salat di Islamic Center Masjid Baitul Izzah Utarakan. Dan imam khatibnya sendiri adalah imam besarnya Islamic Center, Kiai Haji Zainuddin Dalila. Jadi beliau menyampaikan hari ini gitu ya, eh, tentangnya beberapa hikmah gitu ya, yang ya, cukup sering kita dengar, tapi tiap kali mendengar ada sudut baru yang bisa diambil. Yang pertama ya, beliau cerita tentang kesempatan kita untuk Jumatan dengan berjamaah ini harusnya kita bisa ambil secara terus menerus, karena memang ya, secara definisi dan lain-lain itu Jumat itu ya berjamaah, ya sholat Jumat ya sholat berjamaah. Bagi laki-laki kudu ke masjid, kudu berjamaah di waktu yang berbarengan gitu. Di mana itu hal yang pertama. Kemudian beliau kedua eh, mengisahkan kembali tentang bagaimana eh, kisah Rasulullah SAW menerima wahyu terakhirnya gitu. Tentang bagaimana Islam ini ya akhirnya sudah Allah sempurnakan, dan Islam ini dipilih oleh Allah gitu sebagai eh, jalan makhluknya gitu. Dimana orang ketika menyambut hari ini Islam sudah sempurna gitu, selalu menyampaikan ayatnya gitu ya, ayat-ayat Allah bahwa Islam ini sudah sempurna banget ya. Dan hari ini telah kusempurnakan gitu ya untukmu gitu ya. Seterusnya bahwa dan Islam Madinah gitu ya, dan Islam sebagai agama gitu ya. Nah, itu di saat yang lain pada bergembira karena emang ya akhirnya gitu ya Islam itu sudah sempurna gitu ya, dari berbagai dari penurunan di Al-Qur'annya. Tapi di satu sisi ada salah satu sahabat yang juga menangis bahwa basyirahnya atau intuisinya itu jalan. Nah ini berarti kalau wahyunya udah selesai, yang diutus juga selesai. Seperti itu. Nah, jadi ini buka sudut pandang lagi saya yang baru bahwa hmm, ya ini mungkin sudah sering juga disampaikan oleh satu bahwa basyirahnya atau ketajaman ya, intuisi insting dari seorang yang beriman itu sangatlah tajam ketika dia mendapatkan suatu hal ya. Jadi mungkin dari pandangan orang secara umum itu ya mungkin literal gitu, tapi dia bisa menangkap yang di luar itu, bisa mendapatkan poin di luar itu. Yang kita tahu juga bahwa ya pasca itu ya Rasulullah akhirnya wafat, kemudian sahabat seluruhnya menangis gitu ya, kecuali sahabat yang menangis dulu kan. Kemudian yang ketiga, Pak Kiai menyampaikan ya, walaupun kita nggak mau memakai bulan Masehi ini sebagai acuan utama kita dalam melaksanakan kehidupan kita beragama gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, tapi ya tentu saja kita boleh melaksanakan kegiatan yang dibilang ya counter, bukan counter juga ya, tapi ya kegiatan lain yang baik yang bisa kita lakukan selain merayakan orang tahun baru. Ya kita tahu bahwa pekan depan sekitar menuju tanggal 1 2026 kita banyak yang merayakan tahun baru, tapi alangkah itu juga jadi titik
baliknya kita dengan banyak-banyak kita muhasabah. Ya muhasabah ini bentuknya banyak. Kalau beliau mengisahkan salah satunya adalah kisah tentang ada orang di Riyadh yang tiba-tiba pingsan, kemudian harus dibawa ke rumah sakit, kemudian harus ini pria ini pingsan karena kekurangan oksigen, kemudian dirawat di rumah sakit selama 1 hari penuh sampai dia akhirnya bisa beraktivitas kembali, dinyatakan sehat dan bisa keluar dari rumah sakit. Ketika di kasir, beliau disodorin tagihan 4 juta rupiah sekitar itu. Ketika pas apa? Ketika melihat itu beliau menangis gitu ya. Tentu yang di kasir pasti bingung ya. Ini kenapa ini bapaknya? Takutnya nggak bisa bayar atau apa. Kemudian dijelaskan kasir kalau misalnya nggak bisa bayar, bisa diringankan atau bahkan free gitu. Tapi bapak ini yang tadi pingsan itu menjawab bukan karena itu gitu. Bahkan kalau misalnya dia harus dirawat cukup lama dan bayar lebih dia bisa. Cuma dia berkata hidup 78 tahun ini dalam 1 hari saya dirawat di rumah sakit saya harus membayar 4 juta padahal Allah sudah ngasih saya hidup 78 tahun, Allah nggak pernah minta bayaran ya atas apa yang ia rawat di ya dengan cara Allah merawat kita gitu ya. Allah nggak minta bayaran kecuali ya sikap kita sebagai seorang hamba saja. Itu yang membuat saya menangis. Nah, BTW dapat nasi goreng. Ya, itulah mungkin hikmah yang bisa diambil di khutbah Jumat kalian ya. Semoga bermanfaat dan kita bisa ngambil ibrahnya terus dari tiap khutbah-khutbah Jumat yang kita dengarkan dari pekan ke pekan. Ya, buat laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.